Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Adakah yang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Boleh silakan angkat tangannya yang dalam keadaan tidak baik-baik saja atau ditinggal tasnya. Galau? Ada? Ada? Gunawan, kenapa? Lagi tidak baik-baik saja, menggigil, demam. Oke. Kebanyakan jalan-jalan kepadanya. Oke. Untuk yang tidak hadir hari ini ada. Coba kita Bapak absen dulu ya sebelumnya. Oke, baik. Kita absen dulu. Istri kita padam ya hari ini? Iya, Pak. Enggak apa-apa, kalau nggak ada listrik nanti materi pembelajarannya Bapak set di WA aja ya. Kita buka di WA. Akbar Bagas. Hadir, Pak. Kemudian Aisyah. Mana Aisyah? Ada? Sakit, Pak. Oh, lagi sakit ya. Kita doakan agar dia lekas sembuh ya. Ya, Pak. Mutia ada? Mutia ada. Kemudian Caca? Hadir. Brian? Hadir, Pak. Kemudian Dirpa? Oke. Geza? Rehan? Hadir, Pak. Kemudian Gunawan? Hadir, Pak. Tiasa? Semuanya rata-rata hadir ya? Cuma satu aja tadi yang tidak masuk ya? Yang bangku sebelah sini ya? Iya, Pak. Dua, Pak. Oke. Oke, langsung aja Bapak absen untuk belajarnya biar cepat kita nih. Iya. Oke. Satu orang. Kita doakan kembali teman-temannya yang tidak masuk ya, temannya yang tidak masuk tadi supaya lekas sembuh. Untuk materi pembelajaran kemarin ada yang mau ditanyakan tentang materi renang? Tentang materi renang ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan Bagas, ada yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangannya. Bagas, silakan. Saya, Pak. Untuk apa saja sih, Pak, larangan dalam berenang agar kita tidak cedera? Oh, agar tidak cedera. Oke, baik. Terima kasih untuk Bagas atas pertanyaannya. Untuk dalam materi pembelajaran renang atau dalam kegiatan renang, ada yang bisa bantu Bapak untuk menjawab sebelum Bapak menjawabnya? Boleh, silakan. Silakan angkat tangannya. Saya, Pak. Oke, boleh silakan. Untuk larangan agar kita dalam kolam renang agar kita tidak cedera itu apa aja? Oke, saya akan kembali menjawab. Jadi yang pertama itu jangan berenang sebelum kita melakukan pemanasan tentunya. Dan juga sebelum berenang kita melakukan adaptasi dengan air dengan cara duduk di samping kolam, terus kakinya Bisa dikatakan pengenalan terhadap air gitu ya? adaptasi dengan air. Terus juga lari sama gimnastiak ya. Peregangan Iya. itu. Oke. Oke, terima kasih pada Ananda Anggun Mariam. Itulah jawaban dari Mariam Anggun. Ya, benar jawabannya. Sebelum kita berenang diwajibkan, ini diwajibkan ya. Pertama pemanasan atau peregangan menghindar agar terhindar dari cedera kram ketika di dalam kolam. Oke, kemudian untuk menghindari demam juga salah satunya pengenalan terhadap air. Jangan langsung datang ke kolam. Ketika mulai sampai datang ke kolam nggak ada pemanasan, nggak ada pengenalan terhadap air, kita langsung terjun. Kayaknya listriknya hidup ya. Kita bisa menggunakan proyektornya. Oke. Ada yang tahu manfaat dari pembelajaran renang, dari kegiatan renang?
untuk kehidupan sehari-hari? Silakan, Mariam. Jadi manfaat renang yang pertama menjaga kesehatan tubuh, Oke, meningkatkan mood, oke. kemudian juga bisa menyelamatkan kita ketika tenggelam misalnya. Untuk di kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih Ananda Anggun. Tepuk tangan buat Anggun dulu. Kemudian pembelajaran kita hari ini materi baru yaitu kebugaran jasmani. Pada kelas 10 ini ada pembelajaran kebugaran jasmani tentang kebugaran jasmani ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semua. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Oke, boleh videonya stop dulu. Sudah ditekan? Oke. Baik, kita lanjut ya. Ini sampai di mana tadi? Kebugaran jasmani. Ada yang tahu tentang pengertian kebugaran jasmani? Boleh, silakan angkat tangannya. Silakan. Oke, Mariam. Jadi pengertian kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan. Oke, dan masih bisa melakukan kegiatan lainnya. Oke, terima kasih buat Mariam. Tepuk tangan lagi buat Mariam. Oke, benar jawaban dari Mariam. Apa? Oke. Jelas ya? Oke, itu dia kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani tadi sudah dijelaskan oleh Ananda Maria, yaitu kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih bisa memiliki cadangan energi. Berbeda ya? Kelelahan yang berlebihan dan tentunya masih memiliki cadangan energi. Berikutnya, unsur-unsur yang ada dalam kebugaran jasmani. Ada yang tahu? Boleh. Salah satunya aja boleh. Tiasa boleh, silakan. Unsur-unsur dalam kebugaran jasmani. Salah satunya. Silakan. Kamu Tia boleh. Ya, silakan. Ya, silakan salah satunya. Kelincahan. Oke, terima kasih Mutia. Ada lagi? Oke, silakan. Daya tahan. Daya tahan. Oke. Boleh hasil silakan. Kecepatan. Kecepatan. Ada lagi? Bagas. Keseimbangan. Keseimbangan. Oke. Ada lagi? Kecepatan, terima kasih. Ada lagi? Kelenturan. Kelenturan, terima kasih Ocha.
Tapi ya, unsur-unsur yang terkandung yang ada dalam kebugaran jasmani, pertama salah satu kecepatan, kekuatan, koordinasi, kelincahan, kelenturan, komposisi tubuh, keseimbangan, daya tahan, daya ledak, dan kecepatan reaksi. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani yang pertama itu adalah nutrisi atau makanan dan juga istirahat yang cukup. Salah satu juga yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu juga umur. Bagi yang muda seperti kita nggak tuh, anak SMA yang masih muda seperti kita, itu biasanya kebugaran jasmani kita lebih baik dibandingkan orang yang sudah berumur Tua. lanjut dengan tua, atau tersinggung. Oke. Kemudian untuk umur yang masih belia juga, untuk kayak anak-anak. Pernah lihat nggak anak-anak itu merasa capek? Biasanya anak-anak itu lari seharian, main-main seharian, itu nggak merasa capek. Nggak merasa capek, muter-muter, main apalah gitu, utak-utak segala macam. Mereka nggak merasa capek yang berlebihan. Itu dikarenakan tingkat kebugaran jasmani mereka lebih baik dibandingkan kita yang sudah dewasa. Oke, kita lanjut. Di sini ada dalam materi PJOK kelas 11. Untuk kita kelas 10 materinya itu kelincahan. Apakah itu kelincahan dalam kebugaran jasmani? Ada yang tahu? Pengertian kelincahan. Boleh, Desa juga boleh, silakan. Kelincahan. Oke, Mariam, silakan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah tidak. Iya, benar. Kelincahan adalah merupakan kemampuan tubuh untuk mengubah posisi tubuh dengan cepat. Dengan adanya kelincahan tubuh akan bergerak dengan cepat tanpa risiko cedera. Jika kelincahan telah terbentuk dalam tubuh, maka kita akan dengan mudah menggerakkan tubuh dengan cepat tanpa ada rasa takut untuk terjadi kesalahan yang mengakibatkan cedera. Oke. Contoh latihan kelincahan ada yang tahu? Boleh, silakan. Latihan kelincahan. Gunawan, silakan. Kelincahan. Latihan kelincahan. Salah satunya boleh silakan. Zigzag. Zigzag, ya. Lari zigzag. Ada lagi silakan. Monggo. Ada lagi? Bagas. Satu run, Pak. Shuttle run, lari bola balik. Oke, terima kasih. Oke, untuk Gunawan dan Bagas, silakan boleh tepuk tangan. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang bisa menambahkan satu lagi? Boleh, Ocha boleh. Jumping jack. Jumping jack itu untuk latihan kelincahan juga. Oke, baik. Terima kasih Ocha. Tepuk tangan buat Ocha itu. Di sini ada contoh latihan kelincahan, lari bola balik, shuttle run, kemudian lari zigzag. Manfaat kebugaran jasmani. Apakah manfaat kebugaran jasmani ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan, salah satunya aja boleh. Bagas. Tidak mudah sakit. Tidak mudah sakit, ya benar. Kalau orang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, daya tahan tubuhnya juga ikut baik, jadi tidak gampang sakit. Ada lagi silakan boleh. Gunawan. Meningkatkan kualitas jantung. Meningkatkan kualitas jantung. Ya, yang memiliki kebugaran jasmani yang baik yaitu kardio, biasanya kekuatan jantungnya lebih baik dibandingkan yang kurang memiliki kebugaran jasmani. Seperti kayak atlet. Nah,
gampang kaget itu jantungnya itu kalau berbincang itu langsung step berhenti jantungnya. Mati pula dia kan. Oke, ini bentuk babat kebugaran jasmani. Menjaga kesehatan tulang, kemudian menjaga berat badan, juga memperbaiki suasana hati, yaitu meningkatkan mood juga kalau punya kebugaran jasmani yang baik. Kemudian mengontrol kadar gula dalam darah, mengurangi stres dan depresi. Kemudian berikutnya mengurangi risiko kardiovaskuler, yaitu pernapasan dan jantung juga. Meredakan rasa sakit, menyehatkan sistem kerja otak. Biasanya orang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik itu mereka berpikirnya tidak mudah sampai ke dunia dan kerja otaknya lancar. Kemudian memperpanjang usia. Ya, salah satu termasuk ini. Walaupun memperpanjang usia itu takdir Allah. Di sini juga bisa disebutkan memperpanjang usia, yaitu menyehatkan tubuh sebenarnya. Oke? Dan yang ke-10 juga bisa menyehatkan kulit. Oke, di sini ada beberapa video yang Bapak berikan kepada kita. Silakan memperhatikan dan mencermati video berikut. Melalui tayangan video, silakan mengidentifikasi konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kemampuan pelincahan menggunakan instrumen standar dengan benar. Sebelum kita mengamati video, ada beberapa pembagian kelompok yang akan Bapak buat. Dapat kelompok dulu. Speaker tadi speaker tadi. Oke. Ada beberapa kelompok, ada yang kelompok hobi baca, ada di sini. Oke, ada. Kelompok yang buat video, ada yang hobi buat video kan? Oh, ini warna merah ya? Video. Kemudian yang mau kelompok mempraktekkan ada presentasi. Kemudian kelompok praktik ya, mempraktikkan. Silakan. Yang mau masuk kelompok video silakan buat kelompok sebelah sini. Ayo mejanya di satu. Jadi satu. Kelompok video sebelah sini, kemudian kelompok presentasinya sebelah sini dan kelompok yang memperagakan atau yang mencontohkannya sebelah sini. Boleh silakan. Kita bagi. Yuk, kita gabungkan mejanya. Ya dari sebelah sini. Kelompok yang mau praktekkan sebelah mana? Sini. Sini praktek. Yang sebelah sini sebelah sini. Gula itu sih kalau ngomong.
Silakan memperhatikan video berikut. Dia yang praktek Pak. Yang praktek siapa? Dia Ya, sehat. Yang pertama, video pertama latihan pincahan, yaitu lompat heksagon. Ada suaranya ya? Oke, dia lompat heksagon itu membuat sudut 4 heksa. Jadi kita kalau dari tegak di sini, tegak tengah-tengah, lompatnya ke kanan, ke sini. Silakan kita menganalisa bentuk lompat heksagon. Kita ulangi lagi. Ini teman bapak dari Saralangun. Mungkin dia tangannya kayak gini ya. Cuma kalau tangannya kayak gini kan dia susah. Oke. Boleh silakan dicatat dulu. Dicatat dulu. Hasil analisanya silakan boleh dicatat dulu. Lompat heksagon. Pertama, Lompat di satu. Tulis baik lompat di satu. Heksagon. yang kedua, itu adalah lari. Yang kedua itu ada lari zigzag. Yang tadi sudah dicatat hasil analisanya yang tadi. Oke. Ya, sekarang lagi zigzag. Ini yang satu dulu hasilnya apa? Oke, baik.
Gimana hasilnya? Dicatat ya? Nanti buatkan videonya nantinya ya. Nomor heksagon. Apa aja yang kita dapatkan dari lompat heksagon tadi? Oh, oke, baik. Sip. Oke, di dalam sebelah sini bagaimana hasilnya? Dilakukan secara berurutan dan berpindah-pindah seperti ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut. Video tentang lari zigzag, silakan menganalisa tentang video lari zigzag. Oke, silakan dicatat dulu. Kemudian ada latihan lompat bangku panjang. Oke, itu lompat bangku panjang. Berikutnya yang terakhir, lari melompati box berulang-ulang. Oke. Untuk video sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mau diulang lagi videonya? Apa? Pertama ada lari lari lompat heksagon. Yang kedua lari zigzag. Yang ketiga lompat bangku panjang. Lompat bangku panjang. Kemudian ada lompat lari lompat box. Nah di sini ada di mana? Lari melompati box atau kotak secara berulang-ulang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain latihan itu Pak, ada lagi latihan Ada, memang ada beberapa untuk latihan meningkatkan kemampuan pembicaraan. Selain zigzag juga ada shuttle run juga tadi yang disebut oleh Ananda Bagas. Shuttle run itu lari bolak-balik. Oke. Kita kembali ke PPT-nya.
Ini pertanyaan buat kita tadi yang mau buat video dan yang mau mempraktikkan sudah jelas tentunya ya. Setelah mengamati video, silakan menjelaskan konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kemampuan kelincahan menggunakan instrumen standar dengan tepat. Kemudian setelah memperhatikan tayangan video, apakah yang Anda pahami tentang konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kemampuan kelincahan? Yang terakhir, setelah mengamati video, apakah ada yang bisa mencontohkan mempraktikkan gerakan kemampuan kelincahan? Sini ada yang mau mempraktikkan lompat hexagon boleh? Kita buat garisnya di sini. Rian Pak. Rian boleh, silakan. Rehan Pak. Oke, siapa yang mau mencontohkan? Salah satu aja. Oke, baik. Ini hexagonnya sudah. Betul, bukan hexagon. Silakan. Jadi udah penaturannya. Apa? Terserah mau dari mana aja. Oke, terima kasih. Sekarang tinggal apa? Untuk tugas kita yaitu buatlah dalam bentuk paket info digital. Paket info digital yaitu bebas sesuai kenyamanan murid atau kenyamanan kita masing-masing. Misalnya membuat video singkat dari kegiatan pembelajaran, kemudian poster digital boleh, kemudian situs web, rekaman suara atau video praktek latihan kelincahan dan sebagainya. Tentang himbauan untuk menjaga kebugaran jasmani. Kalau untuk yang poster, dengan memperhatikan materi pembelajaran kelincahan dan aktivitas kebugaran jasmani, semua informasi yang disajikan sesuai dengan hasil pengobatan video latihan kelincahan serta manfaat kegunaan dalam kehidupan sehari-harinya. Sertakan juga manfaat dan kegunaan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Sejauh ini ada yang tahu manfaat kelincahan dalam kehidupan sehari-hari yang sering terjadi di sekitar kita? Kira-kira? Yang pernah terjadi kalau untuk Bapak ya di kehidupan sehari-hari sebelumnya pernah di gonggong anjing misalnya kan kayak gitu kan, gonggong anjing kan refleks kita itu dengan sigap lincah kayak gitu, gitu kan, kayak seperti itulah gerakannya. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mau ke pijat apa namanya genangan air yang lecet misalnya kan, ada lagi bentuknya yang pernah terjadi di kehidupan kita. Boleh. Menghindari motor, itu kelincahan di atas motor itu bagus itu. Jangan bukan kayak kalau di Sulawesi ini ya kan. Hindari motor atau yang terlalu mepet dengan kita kayak gitu ya. Kita berpindah tempat. Oke, baik, sudah baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Dan untuk videonya tutup. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Tutup ya. Sudah pengen praktek ke lapangan? Minggu besok ya? Ya, Pak.
Besok kita buat prakteknya, kita praktek di lapangan. Kita buat kelompok masing-masingnya. Yang ada yang mempraktikkan tentang lomba heksagon, ada juga yang mempraktikkan lari zigzag. Silakan boleh pilih masing-masing dari kalian yang mempraktikkan heksagon, lari zigzag, lompat bambu panjang, atau lari lompat box berulang-ulang, boleh silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bapak cek hasil yang sudah. Bisa. Oke, benar. Untuk melompat box, oke. Sip, yang sebelah sini. Mana hasilnya? Boleh buat video, kerjakan di rumah juga oleh Bapak karena waktu kita mepet. Oke. Yang ini boleh? Ini manis sekali. Oke. Oke. Sip. Ya, lompat heksagon, lari zigzag, lompat bambu panjang, lari lompat box. Ulang-ulang ya. Sip. Oke, untuk kegiatan hari ini kayak Bapak rasa sudah cukup ya. Untuk tugasnya boleh didiskusikan di rumah atau nanti di jam istirahat atau di jam pulang kita sempatkan waktu 10 menit atau 15 menit nanti kerjakan, diskusikan bersama teman-teman yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Oke, ada yang mau menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini? Silakan, salah satu orang aja boleh menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kita dapatkan pada hari ini? Ayo Pak. Boleh silakan, Maria. Juga aja. Tegak juga boleh. Jadi saya menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kita dapat mengetahui mengenai pengertian kebugaran jasmani. Kemudian kita juga mengetahui unsur-unsur dari kebugaran jasmani yang kita pelajari salah satunya hari ini yaitu tentang pelincahan dan contoh-contoh untuk latihan pelincahan diantaranya seperti lari zigzag, lari bola bali atau samurai, kemudian ada lompat heksagon dan sebagainya. Terima kasih. Oke, dan manfaatnya kira-kira apa dalam kehidupan sehari-hari kita? Kebugaran jasmani. Ya, manfaat apa? Manfaat pelincahan tadi bisa kita gunakan untuk apa? Misalnya menghindari anjing gitu Pak. Terus Oke. kalau misalnya ada genangan air, Oke. terus juga misalnya kita mau ditinju orang tuh kita bisa langsung refleks menghindari. Iya. Patokan ular juga bisa kan misalnya. Ya bisa. Ada ular di jalan mau memantau itu kan kita bisa lompat gitu ya. Oke, baik, terima kasih buat Ananda Anggun. Tepuk tangan buat Ananda Anggun. Oke, sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa ya untuk menutup pelajaran pada hari ini. Silakan boleh dipimpin oleh Ananda Bagas. Duduk siap gerak. Mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Boleh. Ya,
silakan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Kemudian jangan lupa jaga kesehatannya, bantu orang tua dan jaga ibadahnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mau lah. Hati-hati di jalan. Jangan mau.